Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul "Mendengar Suaranya", ditulis oleh David Roper. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, saya sudah susah mendengar. Telinga saya yang sebelah tuli, dan yang sebelah lagi tidak dapat mendengar dengan jelas. Jadi saya memakai alat bantu dengar sekarang. Alat itu berfungsi dengan baik hampir sepanjang waktu, kecuali dalam situasi keramaian dan banyak suara terdengar di sekitar saya. Dalam keadaan seperti itu, alat bantu dengar saya akan menangkap setiap suara di dalam ruangan. Tetapi saya tidak dapat mendengar suara orang yang berbicara di depan saya. Demikian juga dengan kita. Suara hiruk-pikuk di dunia ini dapat memudarkan suara Allah yang lembut. Di manakah firman ditemukan? Di manakah firman digemakan? Tanya penyair T.S. Eliot. Tidak di sini, karena di sini kurang hening. Untungnya, alat bantu dengar saya dapat diatur untuk meredam suara-suara di sekitar saya. Pengaturan itu memampukan saya hanya mendengarkan suara-suara yang saya inginkan. Demikian juga dengan kita. Ada banyak suara di sekitar kita. Tetapi pada saat kita menenangkan jiwa dan memperhatikan, kita akan mendengar suara Allah yang kecil, lembut. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, Allah berbicara kepada kita setiap hari, memanggil kita di tengah kegelisahan dan kerinduan yang melanda jiwa kita. Dia memanggil kita di tengah duka cita kita yang mendalam, maupun di tengah sukacita besar yang sesungguhnya tidak dapat sepenuhnya memuaskan kita. Namun yang terutama, Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Ketika Anda membuka Alkitab dan membacanya, Anda juga akan mendengar suaranya. Dia mengasihi Anda lebih daripada apa yang dapat Anda bayangkan. Dan Dia ingin Anda mendengarkan apa yang hendak dikatakannya. Ya Tuhan, terima kasih karena telah memberi kami firman-Mu. Tolong aku untuk mendengar suara-Mu saat aku bersekutu dengan-Mu. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, ingatlah, Allah berbicara melalui firman-Nya saat kita menyediakan waktu untuk mendengarkannya.